Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian yang berbahagia. Ramadan memang bulan penuh keberkahan, kemenangan, dan tentu juga kebaikan. Dan tidak kalah penting, Ramadan juga menghadirkan inspirasi. Kita bisa lihat ini diantaranya dari apa yang ditorehkan oleh Habib Rizik Syihab yang di dalam penjara bisa ujian disertasi dan lolos. Satu hal yang sangat langka, dan ini tentu akan menjadi sebuah pelecut bagi generasi muda bahwa ilmu pendidikan bisa dijalankan dimanapun, tidak ada batasan, bahkan di dalam penjara pun seseorang bisa lulus ujian disertasi. Ini berita betul-betul keren. Dan yang lebih keren juga polisi menyediakan tempat untuk Habib Rizik bisa menjalani hak asasinya di dalam memenuhi kebutuhan pendidikan itu sendiri. Nah, sahabat kalian yang berbahagia, saya tidak akan lari ke ranah politik yang memang itu sudah ada bidangnya masing-masing, walaupun kalau mau analisis sebenarnya juga mungkin kita lakukan. Tetapi di momentum Ramadan, hal yang sangat penting kita ambil dari pelajaran dari peristiwa ini adalah bahwa sesungguhnya ilmu merupakan satu hal yang betul-betul harus menjadi tujuan di dalam kita mengisi kehidupan ini. Artinya harus ada semangat untuk menuntut ilmu. Karena dengan ilmu itulah harkat martabat diri kita bisa sejajar, dan itu juga yang dahulu diperjuangkan oleh Ki Hajar Dewantara, sehingga kemudian lahir Hari Pendidikan Nasional setiap 2 Mei yang kemudian tidak lama lagi juga akan dirayakan di masa pandemi. Nah, yang menarik adalah mengapa seorang Habib Rizik masih memiliki sebuah konsentrasi, antusiasme di dalam belajar. Ini sangat menarik. Kalau kita berbicara keteladanan dalam konteks pemimpin, biasanya kita mengarah atau konsentrasi pada aspek uswah, berupa sikap adil, lemah lembut, kemudian pemurah, juga di dalamnya memperhatikan rakyat kecil, low profile, dan seterusnya. Tetapi yang jarang dikupas adalah sisi keilmuan. Mesti kita lihat bahwa di dalam sejarah, pemimpin-pemimpin yang berhasil melakukan prestasi besar bagi kelangsungan peradaban Islam adalah orang-orang yang memiliki kecintaan terhadap ilmu yang begitu tinggi, termasuk di dalamnya Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan ilmu itu ditopang oleh sebuah tradisi yang luar biasa, yaitu tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, tidak meninggalkan sholat sunnah rawatib, juga tidak meninggalkan sholat tahajud. Dengan kata lain, semakin kita melihat urgensi ilmu bagi umat Islam, dan dari kejadian yang dialami oleh Habib Rizik ini kita juga semakin terpacu untuk sadar pada ilmu, lalu kita melihat sejarah, maka semakin kita akan mengerti bahwa sebenarnya yang paling penting dan utama dalam nafas kehidupan umat Islam itu adalah gerakan-gerakan ilmu. Bahkan kalau kita telusuri sejarah di masa lalu, para ulama-ulama di dalam mengatasi berbagai macam problematika moral, akhlak, dan juga di dalamnya adalah inkonsistensi pemerintahan di dalam menjalankan amanah, itu tidak dengan berteriak-teriak di jalanan, melakukan demonstrasi dan seterusnya. Tetapi mereka menyusun satu kurikulum yang valid, pada saat yang sama diterapkan dalam sebuah sistem lembaga pendidikan, hingga akhirnya lahirlah pemimpin-pemimpin besar. Al-Ghazali melalui An-Nizamiyah, sehingga lahir pemimpin bernama Nuruddin Zanki. Nuruddin Zanki terus membuat sebuah lembaga pendidikan, dan lahirnya Salahuddin Al-Ayyubi. Pada akhirnya umat Islam memiliki pemimpin yang bisa dibanggakan. Ini juga menjadi satu warning kepada kita sesungguhnya bahwa kalau kita ingin bangsa Indonesia ini menjadi lebih baik, satu hal yang juga penting dievaluasi dalam diri kita adalah apakah pendidikan yang kita jalankan selama ini memang mengarah pada tujuan lahirnya pemimpin, atau sebuah pendidikan yang sekedar mengikuti dunia atau tren yang terjadi saat ini. Pada akhirnya kita akan menemukan sebuah jawaban sekaligus tuntunan bagaimana kita mengubah bangsa Indonesia ke depan. Tidak cukup hanya dengan
berteriak di jalan, mengkritisi, tetapi kita juga harus melakukan satu hal yang secara prinsip itu merupakan kunci-kunci jawaban di dalam mengatasi problematika peradaban. Di saat yang sama juga penting hadir orang yang secara tekun ya mentarbiah generasi muda di masa yang akan datang. Pada Habib Rizik kita harus belajar bagaimana memanfaatkan umur, waktu, bahkan di dalam penjara pun menjadi seorang doktor. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Kita juga pernah punya sosok Buya Hamka di dalam penjara menghasilkan sebuah tafsir Al-Azhar. Ini juga sebuah prestasi yang luar biasa, dan pada akhirnya kita tidak lagi harus mengembangkan narasi-narasi yang pada akhirnya justru meninggalkan tradisi-tradisi yang diwariskan oleh para intelektual dan ulama muslim, yaitu membiasakan hari-hari kita penuh dengan warna-warna dan tradisi serta kegiatan-kegiatan keilmuan. Ramadan 1442 Hijriah, saatnya kita membangun tradisi keilmuan ini di dalam diri, keluarga, dan lingkungan kita, hingga akhirnya kita mampu menjadi orang yang jernih di dalam berpikir dan menyiapkan energi serta memanfaatkan waktu untuk betul-betul nyata di dalam berkarya, lebih-lebih kalau bisa dirasakan oleh peradaban bangsa Indonesia. Saya pikir ini satu pelajaran yang penting untuk selanjutnya menjadi milik kita, hadir mengkristal menjadi sebuah komitmen bahwa ke depan tidak boleh ada waktu kecuali menjadi satu gerakan ilmu di dalam diri dan kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.